Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas 3 pertandingan dari Champions League. Yang pertama pertandingan antara Leverkusen versus AC Milan yang berakhir untuk kemenangan Leverkusen dengan skor 1-0. Yang kedua pertandingan antara Aston Villa versus Bayern Munchen yang berakhir untuk kemenangan Aston Villa dengan skor 1-0 juga. Dan yang ketiga pertandingan antara Lille versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan tim tuan rumah juga dengan skor yang sama 1-0. Artinya 3 pertandingan yang akan saya bahas berakhir untuk kemenangan tim tuan rumah dengan skor yang sama yaitu 1-0. Artinya 3 tim tuan rumah ini mendapatkan 3 poin yang sangat berharga. Tapi sebelum saya memberikan analisis saya dari 3 pertandingan ini, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa format dari Liga Champions musim ini kan adalah format yang berbeda. Ada 1 klasmen saja. Dan dari 1 klasmen ini yang akan lolos langsung adalah 8 tim. Tapi tim yang berada di peringkat ke-9 sampai peringkat ke-24 nanti akan bermain di pertandingan playoff untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Artinya jika ada tim yang sudah kalah lebih dari 1 kali, bukan berarti bahwa peluang mereka sudah tertutup. Contohnya AC Milan. Memang AC Milan sudah kalah 2 kali, tapi mereka masih punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Kalau nggak lolos secara langsung, ya lolos via playoff. Tapi syaratnya, ya mereka harus bisa menang lah minimal 4 pertandingan mereka selanjutnya. Jadi saya pikir format Liga Champions yang baru ini juga menyulitkan beberapa tim raksasa untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif, yaitu kemenangan secara konsisten. Ini kan udah beda total ya sekarang ya. Dan mereka harus melawan 4 tim home dan 4 tim away, artinya jumlah pertandingan juga bertambah. Maka itu tidak salah juga jika ada pelatih yang melakukan rotasi di lineup untuk menjaga kebugaran dari para pemain mereka. Karena kan selain bermain di Liga Champions, mereka juga punya jadwal yang sibuk di liga domestik mereka. Oke, pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Leverkusen versus AC Milan. Yang kebetulan saya yang siaran juga kan pertandingan ini ya, di SCTV. Dan pada saat saya siaran, saya jelaskan bahwa Milan kan dilatih oleh pelatih baru ya, Paulo Fonseca. Dan konsep dari Paulo Fonseca itu beda, nggak seperti Pioli. Kalau Pioli itu lebih banyak mengandalkan counter, tapi Paulo Fonseca ini kan mengandalkan ball possession football ya. Sedangkan Leverkusen ya memang sih mereka masih bagus ya musim ini ya. Mereka dilatih oleh Xabi Alonso yang kita tahu musim lalu timnya hanya kalah 1 kali dari 53 pertandingan loh. Dan kalahnya itu di final Europa League lawan Atalanta. Dan memang permainan dari Leverkusen sih gak ada obatnya ya. Cakep sekali melihat permainan mereka ya. Dan mereka gak khawatir loh bermain menyerang ya. Tapi saya bingung nih dengan AC Milan ya. Kenapa Paulo Fonseca memilih bermain dengan strategi parkir bis? Saya bingung banget. Karena sebetulnya Milan punya materi pemain yang jauh lebih baik sih musim ini. Mereka punya pemain-pemain yang sebetulnya bisa merancang permainan kreatif dan seharusnya tidak dibatasi untuk bermain secara defensif. Contohnya Theo dan juga Emerson Royal. Mereka tertahan di pertahanan karena sepertinya ada batasan pergerakan sesuai dengan taktik yang dipilih oleh Paulo Fonseca. Tapi dari Leverkusen kita lihat ya bagaimana Garcia dan juga Xhaka ini adalah 2 pemain yang menjadi otak serangan dari Leverkusen. Padahal 2 pemain ini adalah 2 pemain yang punya naluri untuk bertahan yang lebih baik daripada menyerang. Dan saya melihat 3 pemain di depan dari Leverkusen ya, Adli, Wirtz dan juga Boniface. Ini 3 pemain pintar banget nih untuk mencari ruang. Jadi mereka selalu shifting position, mereka selalu bergerak secara mobile. Dan ada Frimpong juga, wah ngeri, ada Grimaldo. Jadi memang pergerakan dari para pemain Leverkusen ini lebih proaktif pada saat mereka menyerang, dan pada saat mereka melakukan transisi negatif, mereka selalu unggul jumlah pemain. Jadi sebetulnya taktik counter dari Milan ini gak jalan. Maka itu di babak pertama mereka digempur habis-habisan, dan saya pikir jika kipernya bukan Mignon, udah pasti Milan kalah dengan skor 2 atau 3-0. Jadi Mignon ini memang menahan sih begitu banyak gempuran dari Leverkusen. Maka itu babak pertama kan berakhir dengan skor 0-0 ya. Walaupun Boniface sudah mencetak gol ya, tapi memang dianulir oleh VAR. Karena sudah offside ya, sebelumnya Frimpong kalau nggak salah yang sudah offside. Dan ya babak kedua itu sebetulnya tinggal menunggu gol, karena sebelum Victor mencetak gol ya sebetulnya sudah ada peluang juga bagi Leverkusen, karena para pemain Leverkusen enak banget mereka membangun serangan. Saya tidak melihat ada pressing yang dilakukan oleh para pemain Milan yang semuanya diminta untuk bertahan. Jadi seharusnya kalau mau bermain dengan taktik parkir base atau juga parkir pesawat atau juga parkir tank, apapun itu yang mau diparkir di lini pertahanan, ya lini tengah juga harus aktif melakukan pressing. Jangan sampai membiarkan para pemain tim lawan itu leluasa untuk bisa bermain secara kreatif. Maka itu para pemain Leverkusen bisa bermain kreatif dan menciptakan banyak sekali peluang di pertandingan ini. Dan saya melihat golnya cakep juga sih dari Boniface ya, dari rebound. Tapi sebelumnya ada setup play yang rapi dibangun oleh para pemain Leverkusen. Tapi yang lucunya setelah tertinggal baru Milan keluar menyerang.
Nah ini kan yang aneh, kenapa gak keluar menyerang dari awal? Ya, kenapa gak memaksa para pemain Leverkusen juga untuk lebih fokus dalam bertahan? Karena sebetulnya sejak Milan keluar menyerang, mereka bisa menciptakan lebih banyak gol lagi. Jadi disinilah saya melihat blunder dari Fonseca yang meminta para pemain untuk bertahan. Dan Morata juga bagus mainnya, Chukwueze juga bagus mainnya pada saat masuk. Kenapa Pulisic gak main bagus? Karena dia tertahan di tengah terus. Kalau Tammy Abraham memang gak begitu bagus lah performanya. Walaupun memang dia adalah pemain yang diandalkan untuk mencetak gol. Dan Leao gak kelihatan sama sekali, gak ngerti nih. Apa dia sudah ingin pindah dari Milan? Beda banget permainan dari Leao. Dia mau main individu pun banyak kehilangan bola. Jadi saya pikir ya layak Leverkusen menang. Karena dari segi taktik sudah benar dari Xabi Alonso. Menyerang dari awal, apalagi tim lawan kan memilih bertahan. Dan Milan mau pakai strategi counter gak jalan. Saya gak yakin Milan bisa lolos kalau mainnya seperti itu. Seharusnya lawan Liverpool yang mereka bertahan main counter. Karena Liverpool akan lebih suka akan lebih sulit lawan tim yang bermain parkir bis. Tapi pada saat lawan Liverpool mereka bermain terbuka, mereka kena terus dari strategi counter attack. Jadi sepertinya Paulo Fonseca mengira bahwa Leverkusen tidak akan berani bermain total terbuka, tapi ternyata Leverkusen bermain total terbuka dan berhasil meraih kemenangan. Ini adalah kemenangan kedua bagi Leverkusen, chance mereka untuk lolos lebih besar. Milan masih punya chance untuk lolos jika mereka bisa menang minimal 4 pertandingan lagi dari sisa 6 pertandingan mereka. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Aston Villa versus Bayern Munchen. Ini bagi saya sih sebuah kejutan. Villa bisa mengalahkan Munchen. Karena kita tahu bahwa Villa bukanlah tim yang biasa bermain di Liga Champions. Tapi permainan mereka rapi. Sebetulnya Munchen bersama Kompany mainnya bagus banget. Bagus banget. Bahkan di Bundesliga kita melihat mereka adalah tim yang sangat superior. Sulit sekali untuk mengalahkan mereka. Dan di pertandingan dini hari tadi juga mereka bermain jauh lebih baik. Saya nonton pertandingan ini karena ini kan pertandingan yang menarik ya untuk dinonton, sebab kita tahu bahwa Villa ini biasa adalah tim yang membuat kejutan pada saat berhadapan dengan tim-tim besar. Jadi saya melihat sebetulnya Munchen mainnya bagus, sangat bagus. Mereka ball possession kalau nggak salah sampai 70% atau sempat naik sampai 75%. Tapi kan Unai Emery ini adalah masternya dari counter attack. Ini pelatih ini pintar banget. Dia tahu kapan dia harus pakai taktik menyerang, dia tahu kapan dia harus pakai taktik defend and counter. Dan Villa itu memang pakai taktik defend and counter lebih mematikan. Jadi pada saat lawan Arsenal itu yang mereka kalah di Liga, mereka berani bermain terbuka, kena mereka dari counter Arsenal. Tapi kali ini taktiknya benar, bermain defend, menyerap tekanan dari para pemain Munchen yang memang mendominasi jalannya pertandingan. Mereka bisa create banyak chances walaupun nggak semuanya berbahaya, ya kecuali pada saat mereka sudah tertinggal. Tapi ya itu dia, memang form dari penjaga gawang Villa ini lagi bagus. Martinez, Dibu Martinez ngeri banget di penjaga gawang. Banyak sekali saves yang dilakukan dan Villa memang nggak banyak menyerang, tapi jika teman-teman perhatikan setiap kali menyerang, setiap kali counter, mereka bisa membuka pertahanan dari Munchen. Kenapa? Karena saya melihat para pemain Munchen lebih asik menyerang, apalagi pemain-pemain yang di tengah. Ini Goretzka nih nggak dimainkan dari awal nih, kerasa banget nih. Gak ada yang bisa melakukan pressing pada saat para pemain Villa dari tengah seperti Tielemans, ada juga kemudian Rodgers, ada juga Ramsey. Ya, mereka merancang sebuah proses counter attack yang cepat. Tapi ya memang tidak mudah bagi Villa untuk mencetak gol karena Neuer kan juga permainannya bagus. Tapi di babak kedua, pada saat Musiala masuk, memang permainan Munchen lebih kreatif, tapi mereka terlalu lama menahan bola. Kenapa gak sih cepat-cepat melepaskan syuting dari luar kotak penalti? Sayang banget. Dan Unai Emery ini pintar nih. Dia tahu bahwa Ollie Watkins ini sudah sulit bergerak kan, akhirnya dia memainkan John Duran. Nah, John Duran ini adalah pemain yang punya fisik yang kuat dan kecepatan. Dan John Duran ini pintar loh, ini pemain loh. Saya beberapa kali lihat dia main di Premier League ya. Jadi pemain ini tidak akan membuang waktu terlalu lama untuk mengambil keputusan. Jadi pada saat dia mendapatkan umpan dari Pau Torres yang di babak pertama sudah mencetak gol tapi dianulir, dia sudah sepertinya melihat dulu posisi dari Neuer yang sedikit keluar dari garis gawang sehingga pada saat dia mendapatkan bola dia bisa syuting langsung dan menjebol gawang dari Neuer. Setelah itu baru Munchen bisa menciptakan banyak sekali peluang yang berbahaya. Banyak sekali. Inilah saya melihat peran dari Dibu Martinez luar biasa. Apalagi dua penyelamatan yang dilakukan di injury time dari Gnabry dan juga Kane. Hampir saja itu Munchen menyamakan kedudukan. Tapi dari pertandingan ini kita bisa pelajari bahwa sebetulnya taktik counter attack gak salah juga. Asalkan bertahannya itu bisa rapi. Bagaimana cara bertahannya? Jangan cuma ngumpul di belakang, tapi juga melakukan pressing di tengah. Nah itulah yang dilakukan oleh para pemain Villa sehingga beberapa kali juga mereka bisa mencuri bola dari para pemain Munchen yang coba untuk mengkreasi serangan dari lini tengah mereka. So layak sekali Villa menang dengan skor 1-0. Dan bisa juga mereka lolos ke babak selanjutnya. Dan sekarang pertandingan ketiga yang ingin saya bahas adalah antara Lille versus Real Madrid. Jujur saya kaget Madrid kalah. Memang permainan Madrid di awal musim ini belum konsisten. Tampaknya mereka masih beradaptasi dengan tidak adanya Toni Kroos lagi. Tapi saya kaget Madrid ini bisa kalah. Karena Madrid
selama atau sebanyak 36 pertandingan sebelumnya tidak terkalahkan loh. Dan terakhir kali itu mereka kalah di Liga Champions, jika saya tidak salah, adalah tahun lalu di bulan Mei pada saat dibantai oleh Manchester City di kandang City 4-0. Jadi saya kaget banget karena Lille is not a special team. Tapi tim ini pintar banget. Mereka tidak ingin hanya menunggu di belakang. Jadi memang Lille tidak bisa menciptakan banyak peluang, tapi mereka juga bermain dengan agresif. Mereka juga melakukan pressing tinggi. Mereka juga berani merancang serangan dari open play. Mereka gak cuma mau main counter attack. Madrid tidak bermain buruk, ya, tapi saya melihat para pemain mereka bermain secara individu. Saya gak ngerti kenapa Endrick dan Vinicius dimainkan di depan, dipasangkan di depan. Saya gak ngerti. Ini dua pemain individual banget. Individual banget. Endrick mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol, gagal. Vinicius mendapatkan 2 peluang, gagal. Mereka nggak mau melakukan interchange passing. Seharusnya mereka lakukan itu dong, kan mereka 2 striker di depan. Mereka punya kecepatan. Dari tengah, Jude Bellingham hanya bisa melakukan pergerakan cepat, sesekali umpan. Tchouaméni terlalu defensif, Camavinga terlalu banyak kehilangan bola. Jadi permainan Madrid di babak pertama itu sebetulnya berantakan walaupun mereka bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya. Artinya mereka tidak bermain buruk-buruk amat. Tapi ya kemudian Lille mendapatkan penalti karena ada handball dari Camavinga. Saya melihat pemain dari Lille ini, Zegrova mainnya gila banget sih. Ini sepertinya dia ingin bermain di klub yang besar nih ya setelah ini ya. Ini pemain asal mana nih? Kosovo ya kalau nggak salah ya. Kosovo, ini kayaknya dia bisa pindah ke klub besar nih. Bagus banget nih. Lille kalau nggak salah klubnya Eden Hazard ya dulu ya. Tapi flop juga dia di Madrid. Nah jadi memang permainan Lille, apalagi mereka mendapatkan penalti, Jonathan David yang mencetak gol. Ini memang pemain Kanada ya, pemain asal Kanada, bener gak sih? Nah betul, pemain asal Kanada bagus, penaltinya dia bisa eksekusi. Kali ini kan Lunin yang bermain ya, karena Courtois cedera. Tapi babak kedua, ya sebetulnya pergantian pemain dari Ancelotti sudah benar. Endrick ditarik keluar, mainin Modric, agar Modric bisa memberikan banyak umpan kreatif ke depan. Tapi sudah terlambat, ya kan? Sudah memasuki menit ke-57, Lille setelah unggul bermain lebih defensif. Mbappe masuk, tapi juga lebih individual. Saya melihat permainan dari Güler cukup baik. Dia mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Dia juga bisa memberikan 2 key passes nih kalau nggak salah nih. Nah, betul 2 key passes dia bisa berikan. Jadi permainan Madrid lebih kreatif dan Madrid bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya. Rudiger sendiri mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol, tapi Chevalier, penjaga gawang dari Lille, adalah man of the match, sama seperti Martinez yang bisa save begitu banyak peluang dari Madrid. Jadi kalau saya lihat Madrid tidak bermain buruk-buruk amat, tetapi permainan mereka individual. Maka itu permainan dari Vinicius Junior dan juga Mbappe pada saat masuk serta Endrick tidak begitu berkembang karena mereka memilih untuk lebih banyak bergerak dengan bola daripada memberikan umpan-umpan kunci yang diperlukan agar pemain-pemain lain yang muncul dari second line itu bisa mencetak gol. So itu dia teman-teman analisa yang bisa saya berikan, karena kalau saya menambah lagi jumlah analisa dari pertandingan-pertandingan Liga Champions maka durasinya bisa 30 menit. Jadi kalau menurut saya walaupun Madrid kalah, Milan dan juga Munchen kalah, tapi mereka masih punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan memang dini hari tadi ada banyak sekali kejutan, bahkan Atletico Madrid bisa dibantai oleh Benfica dengan skor 4-0, tapi Arsenal bisa meraih kemenangan. Itu yang sangat penting karena tentu Arsenal punya target untuk bisa lolos ke babak selanjutnya seperti juga tim-tim besar lainnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.